listener, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran atau FITRA, Misbah Hasan, meminta masyarakat Jakarta untuk terus mengawal proses pembahasan APBD DKI Jakarta tahun 2023. Hal ini lantaran menanggapi persoalan anggaran Public Service Obligation atau PSO PT Transportasi Jakarta yang diturunkan karena dampak dari naiknya anggaran untuk TNI Polri. Ia menilai dengan proyeksi pendapatan daerah yang naik signifikan seharusnya anggaran PSO justru dinaikkan. Sebelumnya Dishub DKI menurunkan usulan anggaran subsidi tiket PSO Transjakarta dari 4,24 triliun rupiah menjadi 3,5 triliun rupiah. Lalu sedarurat apa subsidi tiket Transjakarta ini nantinya dipangkas untuk dana hibah operasional lain? Dan untuk membahasnya saya sudah terhubung dengan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Misbah Hasan. Selamat pagi, Mas Misbah. Selamat pagi, Mas Jason. Terima kasih Mas Misbah telah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Kita langsung saja Mas Misbah. Dinas Perhubungan DKI Jakarta memasukkan usulan hibah yang dimohonkan ini Forkopimda Jakarta dalam pembahasan rancangan APBD DKI 2023. Masuknya proposal hibah baru ini akan mengurangi jatah subsidi dari apa Pak dan kenapa alasannya? Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi kalau dari pantauan kami memang kemarin ada pembahasan ya terkait dengan APBD DKI, terutama terkait dengan subsidi tiket PSO ya, Public Service Obligation Transjakarta yang semula diusulkan 4,24 triliun di KUA PPAS dan masih bertahan di RAPBD, kemudian tahu-tahu berubah gitu kan menjadi 3,5 triliun di RAPBD yang terbaru. Memang total anggaran untuk Dishub Dinas Perhubungan DKI Jakarta itu kan di rancangan APBD DKI 2023 itu kan totalnya sekitar 7,6 triliun. Nah itu yang kemudian memang perlu pengalokasian ya bagaimana Dishub mengelola anggarannya yang sudah diberi pagu sekitar 7,6 triliun ini. Kemudian yang pertama bagaimana anggaran itu yang punya kepentingan publik paling besar itu yang menurut saya yang harus diprioritaskan gitu ya. Nah, belakangan ada memang proposal yang masuk dan ini diakui sendiri oleh Kepala Dishub ya DKI Pak Syafrin Liputo mengatakan bahwa anggaran subsidi tiket PSO ini kemungkinan turun dari 4,24 triliun tadi menjadi 3,5 karena ada proposal yang masuk, proposal dari TNI Polri terkait dengan beberapa program yang diusulkan yang anggarannya mencapai 485 miliar gitu ya. Dan ini baru belakangan masuk. Nah, ini yang semestinya kalau dari proses perencanaan penganggaran usulan-usulan yang masuk belakangan ini kan sebenarnya yang mesti dibahas ulang nih karena harusnya seluruh proposal atau seluruh usulan dari instansi manapun terkait dengan hibah di masing-masing dinas, terutama di Dinas Hub ini harusnya sudah masuk di pembahasan RKPD gitu ya, di rencana kerja pemerintah daerah dan itu harusnya sudah masuk di bulan Mei paling tidak. Nah, baru kemudian akan dibahas di proses UAPPAS di bulan Juni-Juli. Nah, ini kan usulan baru yang masuk ini terkait dengan beberapa program usulan itu untuk misalnya untuk pengembangan ITLE, ini sudah ada ya kepada Kapolda Metro Jaya misalnya 75,47 miliar, terus pengadaan kendaraan yang baru ini 7 program baru ini misalnya pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan untuk Jaya ini 16,73 miliar, pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan ini untuk Mako Skomal ini 7,67 miliar dan seterusnya. Jadi kebanyakan memang pengadaan kendaraan dinas dan operasional ya
di beberapa instansi TNI Polri itu. Mhm. Nah, menurut saya ini tergantung dari Dishub ya untuk bagaimana memprioritaskan karena sekarang ini masih pembahasan ya dan Baik. usulan itu tidak harus semuanya disetujui. Baik, Pak Misbah, ini saya mau coba luruskan, berarti kan pembahasan APBD-nya ini kan di tingkat atau di level Pemprov DKI, tapi yang mengusulkan ini untuk penurunan anggaran subsidinya terutama terkait dengan PSO Transjakarta ini dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, benar demikian berarti Mas Misbah? Betul. Jadi kalau total pagunya kan sudah tidak bisa diotak-atik ya. Mhm. Maksudnya hampir pasti itu 7,6 Mhm. triliun ya. Tinggal bagaimana alokasi dari 7,6 triliun itu digunakan untuk apa, Mhm. kan gitu. Nah, awalnya yang akan digunakan untuk subsidi tiket PSO Transjakarta itu kan 4,24 triliun tadi ya. Mhm. Nah, sebelum ada usulan hibah terkait dengan pengadaan kendaraan tadi gitu, pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan gitu ya dari TNI Polri ini. Nah, ketika ada usulan itu masuk melalui forum koordinasi pimpinan daerah ya, Forkopimda. Nah, ini kan mempengaruhi struktur anggaran di situ sendiri kan. Mhm. Kalau itu disetujui, artinya harus ada pos-pos anggaran yang lain Mhm. yang memang harus dikurangi. Nah, Mhm. yang menjadi pilihan Kepala Dishub DKI ini itu mengurangi subsidi untuk tiket PSO Transjakarta gitu ya, dari 4,24 triliun menjadi 3,5 triliun gitu Mhm. Pak. Jadi Baik. prosesnya seperti itu. Oke, tadi juga Mas Misbah menyinggung adanya usulan untuk penurunan ini karena ada sejumlah proposal yang masuk termasuk dari instansi TNI dan Polri. Kalau boleh dispesifikkan sebenarnya proposal ini dalam hal pengajuan apa sehingga kemudian harus diturunkan pagu anggarannya, Pak? Ya, ini sebenarnya masih dalam proses pembahasan ya, apakah usulan itu diterima atau tidak, karena pembahasannya ini kan ada di Mhm. DPRD DKI. Mhm. Nah, sejumlah usulan tambahan hibah ke Dishub dari TNI Polri, sebagaimana yang saya sempat singgung tadi, itu terkait dengan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan. Mhm. Ini nilainya ada beberapa macam-macam gitu ya. Ada yang 16,7 M, ada yang 7 M, ada yang 79 M ini Mhm. untuk Kopsudnas. Terus ada pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Komandan Korem ini Mhm. 1,6. Nah ini terus Kapolda Metro Jaya ini juga 130,78 ini untuk kendaraan dinas operasional dan lapangan juga. Jadi apa ya? Nah ini yang kemudian mempengaruhi. Ini kemudian akan dibahas ya di tingkatan DPR apakah semua usulan yang totalnya sekitar 485 miliar itu akan disetujui atau tidak. Mhm. Nah kalau pertimbangan kami ya dari Mitra misalnya tidak semua itu harus disetujui, tetapi harus memprioritaskan bagaimana anggaran subsidi tiket PSO ini tetap ya, Mhm. karena kita melihat bahwa saat ini laju inflasi terutama di DKI itu kan cukup tinggi, Mhm. 1,21% ya di Mhm. September kemarin dan kemungkinan juga masih bisa bertambah dan komoditas tertinggi penyumbang utama inflasi DKI itu pertama adalah komoditas bensin dan kalau kelompok penyumbang inflasi tertinggi di DKI itu transportasi Mas. Mhm. Itu andilnya 0,95%. Ini BPS terbaru ya. Mhm. Jadi kalau subsidi PSO ini, tiket PSO ini kemudian diturunkan, ini khawatirnya itu mempengaruhi harga tiket Transjakarta gitu ya. Mhm. Itu kira-kira pertimbangannya. Baik. Tapi kalau apakah hal ini sudah masuk ke dalam rencana
kerja pemerintah daerah atau RKPD, Mas Misbah? Ya, kalau yang awal, kalau yang subsidi tiket PSO ini kan sudah masuk di RKPD dan sudah masuk di KUA PPAS. Nah, sudah dibahas, makanya pagunya waktu itu 4,24 triliun. Nah, yang baru masuk di belakangan gitu ya, itu kan usulan-usulan dari Forkopimda tadi itu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ya, termasuk dari TNI Polri, itu yang baru masuk di proses pembahasan anggaran saat ini gitu. Itu pengakuan dari Kepala Dishub sendiri gitu ya, Pak Safrin Liputo itu. Jadi di awal-awalnya, di proses-proses awalnya di RKPD maupun di KUA PPAS, usulan ini belum ada. Itu kira-kira. Baik, masih dalam tahap pembahasan begitu ya Pak Misbah. Tapi sebenarnya kalau kita menilai, tadi Mas Misbah juga mengatakan bahwa kalau sampai ini ada penurunan, artinya nanti bisa berdampak pada harga tiket dari yang bisa dikenakan kepada pengguna Transjakarta. Kalau kita lihat dari urgensinya, sedarurat apa sebenarnya subsidi tiket Transjakarta akan dipangkas untuk dana hibah operasional TNI dan Polri ini? Ya, kalau kita belum tahu ya, mungkin perlu ya pernyataan dari Forkopimda ini, sedarurat apa untuk melakukan pengadaan kendaraan itu ya, kendaraan dinas operasional maupun lapangan. Nah, tetapi kalau mau membandingkan ya bagaimana alokasi anggaran itu, apakah itu benar-benar diperuntukkan untuk publik, saya rasa kita harus mendorong ya bagaimana anggaran dishub ini dialokasikan untuk subsidi tiket PSO ini, agar paling tidak harga tiket Transjakarta itu bisa bertahan ya di harga yang saat ini gitu, Mas. Nah, kalau subsidinya ini diturunkan, khawatirnya tiket Transjakarta akan naik dan orientasi untuk mendorong publik menggunakan transportasi massa ini menjadi rendah lagi. Nanti mungkin masyarakat akan beralih gitu ya dari publik yang transportasi massa menjadi transportasi pribadi lagi gitu, karena ada kenaikan harga tadi. Baik, tapi ini pertanyaan sederhana, Mas Misbah. Anggaplah ini saya juga sebagai masyarakat awam begitu ya. Kalau lembaga seperti misalnya TNI atau Polri, adakah memang mereka juga sering atau selalu melakukan upaya dalam tanda kutip sebar proposal ini ke sejumlah instansi seperti pemerintah provinsi, kemudian terjadi hal-hal seperti ini, proposal masuk dipertimbangkan, kemudian ada subsidi silang begitu yang kemudian diupayakan untuk memuluskan program dari instansi seperti TNI dan Polri ini. Memang sebelumnya banyak seperti ini, Mas Misbah? Ya, kalau dalam skema APBD sebenarnya memungkinkan, Mas, dana hibah itu diberikan kepada instansi vertikal gitu ya, kayak TNI, Polri gitu. Jadi tidak hanya kendaraan, biasanya kemarin ada juga usulan hibah untuk pembangunan rumah dinas Polri, misalnya di Kabupaten Tangerang kemarin. Ya. Jadi dan itu memang diperbolehkan ya di dalam mekanisme untuk APBD itu. Nah, tetapi seharusnya pintu masuknya itu bisa dari awal gitu. Jadi usulan-usulan itu seharusnya dimasukkan ketika proses penyusunan RKPD. Sehingga pagu anggaran yang sudah diberikan kepada masing-masing dinas, misalnya dalam hal ini dinas perhubungan misalnya, itu bisa dikelola sejak awal ya, kira-kira item-item atau program-program yang diusulkan itu berapa jumlahnya dan berapa yang harus dialokasikan untuk masing-masing program. Itu sudah bisa diatur, sudah bisa diprediksi sejak penyusunan RKPD itu dan masuk di KUA PPAS. Jadi, nah kalau masuknya belakangan ini kan akan mempengaruhi dan merugikan pos anggaran yang lain.
seperti itu. Baik, lebih kepada mekanismenya yang kemudian ini disoroti dan juga urgensi waktunya yang memang agak mepet kalau kita lihat. Nah, terakhir sekali Mas Misbah, apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu dicermati atau mungkin ada masukan-masukan yang ingin disampaikan sebelum nantinya kebijakan ini diturunkan dan kemudian berdampak kepada masyarakat, apa kira-kira Mas Misbah? Yang pertama mungkin secara umum ya total APBD DKI sekarang ini kan sekitar 82 sampai 85 triliun yang sedang dibahas ya. Kita belum tahu penetapan akhirnya akan berapa gitu ya. Kita mungkin sekitar 82 triliun sekian gitu. Nah, dari besaran anggaran tadi sebenarnya untuk belanja daerah kan sekitar 77,3 triliun. Nah, ini yang mestinya kalau memang ada usulan-usulan di usulan-usulan dari instansi vertikal misalnya dari forum koordinasi pimpinan daerah gitu ya masuk, nah itu seharusnya pagu indikatif atau pagu anggaran di dinas terkait misalnya dinas perhubungan itu dinaikkan ya. Jadi tidak mengurangi dari total anggaran yang sudah dialokasikan untuk program-program yang dari awal itu sudah existing gitu. Misalnya kayak subsidi tidak harus mengambil dari anggaran subsidi tiket PSO misalnya. Nah, jadi itu sih mungkin strateginya ya anggaran di sub ditambah, gitu, tetapi digunakan untuk tadi ya menutup usulan atau mengalokasikan kepada usulan-usulan baru yang baru masuk tadi. Baik. Tetapi usulan subsidi tiket PSO ini itu kalau bisa karena sudah diusulkan dari awal ya udah itu tetap gitu. Untuk tetap saja supaya nanti masyarakat yang kemudian menggunakan transportasi Transjakarta ini tidak menjerit begitu dalam tanda kutip dan tidak membebani masyarakat. Terima kasih Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Misbah Hasan telah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Dan salam sehat selalu, selamat kembali beraktivitas, Mas Misbah. Terima kasih, selamat pagi.